Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya cintai, sesi kali ini saya ingin menjelaskan tentang hal yang pertama kalau seorang muslim ingin melakukan salat, yaitu bersuci. Kita tahu orang biasa sekali bicara bersuci itu hanya berorientasi kepada fisik saja. Membasuh organ-organ tubuh, lalu yang membatalkan juga yang sifatnya organ tubuh dan sebagainya yang umum sudah diketahui secara luas oleh masyarakat. Nah, kali ini saya ingin mengimbanginya dengan berbicara bersuci dari sisi spiritual. Nah, kalau kita lihat misalnya berwudu saja contoh. Yang kita basuh kan wajah, tangan, kepala, kaki itu sifatnya fisik. Karena itu banyak orang tidak mencapai hakikat dari tujuan berwudu. Misalnya ada satu hadis Nabi mengatakan, kalau kita sedang emosi, sedang marah, supaya emosi kita itu bisa kita padamkan, maka berwudulah. Tapi dari sekian banyak orang tidak merasakan bahwa berwudu itu membuat dia menjadi reda marahnya. Malah dalam satu pengajian ada seorang ibu mengatakan kepada saya sudah berwudu ketika saya marah, tapi selesai wudu marah saya bukan malah mereda tapi malah meningkat. Katanya kalau lagi marah berwudu. Nah, teman-teman yang saya cintai, suasana itu terjadi memang karena apa? Karena wudhu kita atau bersuci kita hanya bersifat fisik saja. Padahal bersuci itu hakikatnya adalah yang kita sucikan adalah hati dan jiwa kita. Jadi ketika hati dan jiwa kita dibersihkan, disucikan, maka hal-hal yang sifatnya kotor dalam kehidupan kita dia akan luruh dia akan hilang, sehingga hal-hal yang membuat kita marah dan benci kepada orang lain juga ikut luruh. Karena itu merupakan kotoran-kotoran dalam hati dan jiwa kita. Pertanyaannya kemudian, bagaimana bersuci secara spiritual tadi itu? Nah, bersuci secara spiritual karena organ tubuh yang kita miliki yang bisa sambung kepada Tuhan itu adalah hati. Maka hati harus kita aktifkan. Dengan cara apa? Dengan cara pertama kali berzikir kepada Tuhan. Kita mengingat Tuhan. Itulah salah satu cara bersuci. Lalu dengan mengingat kepada Tuhan, apa efek positifnya? Nah, kalau kita ingat Tuhan, berarti kita ingat bahwa kita ini makhluk, Tuhan itu Khalik. Yang kedua, kemudian kita ingat bahwa Tuhan itu maha suci dan semua yang datang dari Tuhan adalah suci. Kita yakini bahwa semua hal dalam kehidupan kita ini kan datang dari Tuhan. Karena Tuhan maha suci, maka semua yang terjadi pada kita dan kita yakini itu datang dari Tuhan, itu juga suci. Gitu. Nah, karena itu semua suci, maka hati kita pun harus menerimanya dalam keadaan suci. Tapi kan banyak hal-hal yang dalam kehidupan kita yang membuat kita emosi, kita marah, kita jengkel dan sebagainya. Itu sesuatu yang membuat kita marah sebetulnya suci. Tapi karena keadaan kita yang tidak siap, yang sangat terbatas, yang mudah sekali memberikan komentar dan respon sebelum kita memahaminya, maka keadaan sesuatu yang suci itu seringkali kita tangkap dengan cara yang tidak baik. Teman-teman yang saya cintai. Jadi bersuci dari sisi spiritual adalah membersihkan hati dan jiwa kita. Supaya kita tetap tersambung kepada Tuhan. Sehingga orang-orang yang bersuci dalam pengertian spiritual ini berbeda dalam pengertian syariat atau dalam pengertian fisik. Kita berwudu. Batalnya seseorang yang bersuci secara fisik itu juga karena fisik. Misalnya orang sudah bersuci, dalam hal ini berwudu, lalu dia marah. Wudunya kan tidak batal secara syariat. Tetapi secara spiritual,
orang yang sudah berwudu itu artinya sudah tersambung kepada Tuhan, lalu dia terus-menerus mengingat berzikir kepada Tuhan, maka ketika dia marah, ketika dia iri hati, ketika dia dengki, ketika dia sombong, ketika dia berpikiran negatif kepada orang-orang di sekitarnya, maka batallah dia wudunya secara spiritual tadi itu. Jadi kita imbangi bahwa bersuci tidak cukup secara fisik, dalam hal ini secara syariat, tapi juga berwudu kita imbangi secara batin, dalam hal ini ma'rifat. Karena keduanya, antara berwudu secara syariat itu membuat diri kita bersih, membuat diri kita sehat, dan berwudu secara ma'rifat itu membuat hati kita terus-menerus tersambung kepada Tuhan. Itulah yang membuat kehidupan kita bahagia, yang membuat kehidupan kita insya Allah bisa mencapai alam hakikat. Pada saat di alam hakikat itulah kita berjumpa dengan Tuhan. Dan itulah seluruh tujuan dari hidup kita, dari ibadah kita, baik secara sosial, individual, maupun langsung spiritual kepada Tuhan. Teman-teman yang saya cintai, saya akan akhiri sesi ini sebagai pengantar. Kita akan lanjutkan dengan sesi-sesi lain yang sifatnya pengimbangan antara syariat dan spiritual atau makrifat. Terima kasih, semoga ada manfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.